hari Minggu, Aileen. Selamat hari Minggu, Aileen, Darren, dan teman-teman di rumah. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Glory Be to God. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. It's a great day to praise the Lord. Let's walk, jump, and shout in the light of God. Teman-teman, credo kita hari ini adalah Shema. Mari kita berdiri dan membacakannya sama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema,
Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words, which I am commanding you today, shall be on your heart and mind. 是马篇生命记第6章4到6节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。Eileen, Darren. Nah, kita kalau sudah di dalam Tuhan, kita sudah jadi miliknya Tuhan, harusnya hidup kita ada perubahan. Kita tidak sama lagi seperti dulu. Nah, kita tidak lagi bermain playing the same old game. Ya, I don't want to play the same old game. I want to be totally transformed. In the heart of me, renew in me, from the inside out, renew in me, till there is no doubt. Change, change, do you see the change, in the heart of me, renew in me, from the inside out, renew in me, till there is no doubt that I am yours. I wanna be the same. I wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. Change, change, do you see the change, in the heart of me, renew in me, from the inside out, renew in me, till there is no doubt. Change, change, do you see the change, in the heart of me, renew in me, from the inside out, renew in me, till there is no doubt, and I am yours. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed totally by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed by you, my Lord. Rather be transformed by you, my Lord. Oke adik-adik, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah pagi. Hai semua. Kan sudah tahu kan siapa aku? Aku adalah ayam dan salah satu hewan unggas. Tapi aku nggak bisa terbang. Ya, cuma berjalan seperti ini. Kami juga adalah golongan dari unggas yang berkembang biak dengan cara ovipar. Kalian tahu ovipar itu apa? Jadi, ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi, tetap saja, aku nggak bisa bertelur. Karena yang bertelur itu hewan yang pok. Apa?
ayam betina, sedangkan aku ada ayam jantan. Sudah pagi juga. Jadi dengan suaranya aku, manusia dapat tahu kapan sudah pagi dan matahari ingin terbit. Kemarin aku mengalami satu kejadian loh. Kejadiannya luar biasa. Tuhan menggunakan suara aku untuk mengingatkan satu orang. Kalian mau tahu gak ceritanya? Wah, ayo. Ada seorang murid Yesus bernama Petrus. Dia begitu sedih banget karena dia telah melakukan satu kesalahan. Aduh, apa yang sudah aku lakukan? Aduh, bodohnya aku. Padahal dia sudah memperingatkan aku sebelum dia mengalami semua penderitaan ini. Sebenarnya kesalahan apa sih yang sudah Petrus lakukan? Dan apa yang Yesus ingatkan kepada Petrus? Pada malam ini juga, kalian semua akan pergi meninggalkan aku. Sebab di Alkitab tertulis, Allah berkata, aku akan membunuh gembala dan kawanan dombanya akan tercerai-berai. Dan kemudian aku akan bangkit kembali dan mendahului kalian untuk pergi ke Galilea. Biar yang lain meninggalkan engkau. Petrus, ingatlah, sebelum ayam berkokok, malam ini engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tidak. Meskipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Benar. Ya, Kami tidak akan menyangkal kami tidak akan menyangkal engkau. Wow, Petrus dengan yakinnya dia tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi bisakah ia menepati janjinya? Ini yang terjadi. Setelah Yesus ditangkap dan diadili di mahkamah agama, Petrus sedang duduk bersama orang ramai. Dan tiba-tiba ada seorang hamba perempuan yang berkata kepada Petrus, Hei, bukannya kamu yang sering dengan dia? Hah? Aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Iya. Betul. Dan Petrus berlari. Dia berlari ke pintu gerbang. Dan ada orang lain juga yang mengenal dia sebagai murid Yesus. Orang itu kan yang sama-sama Yesus orang Nazaret itu loh. Oh ya, betul. Benar Aku dia. kenal dia. Aku Iya, kenal dia. benar. Kamu ya sama Yesus orang Nazaret. Iya, benar. Apa-apaan kalian ini? Udah aku bilang aku nggak kenal dia.
Dan pada saat itu aku digerakkan Tuhan untuk berkokok. Seketika Petrus pun tersadar. Ia telah ingat apa yang telah dikatakan Yesus padanya. Petrus begitu sedih. Ia yang begitu yakin merupakan orang yang tidak akan meninggal Yesus. Namun pada nyatanya ia adalah orang yang telah meninggalkan Yesus. Dan sampai Petrus pun menyangkal sebanyak 3 kali. Sebelum aku berkokok dan teringat pada apa yang dikatakan Yesus padanya. Halo Ayah. Halo. Ayo kita sapa adik-adik dulu. Halo adik-adik. Nah adik-adik tadi sudah lihat kan kalau kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi benar-benar karena sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih tahu kalau Petrus akan menyangkal sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya, mengendalikan semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memakai ayam. Kayak gimana kokoknya? Bisa pakai ayam untuk menyadarkan Petrus. Apalagi kita ya, Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bagaimana sih dengan kita? Kita itu kan diciptakan Tuhan seturut dan serupa gambarnya. Dan kita juga diberikan hikmat, diberikan kepintaran, diberikan talenta, kelebihan lebih daripada ciptaan Tuhan yang lain. Bukan? Benar. Talenta dan kelebihan kita dipakai untuk Tuhan. Betul. Nah, gini, kakak mau kasih tahu ada satu contoh yang bisa kita lakukan. Mau dengar nggak ayam? Mau. Kalau adik-adik, kalau misalnya di sekolah ada teman yang nggak bisa gambar, lalu kita bisa gambar, kita bisa ajarin dia. Bisa kasih tahu gini loh cara gambarnya, kita bisa ajarin dia. Atau misalnya ada teman adik-adik yang nggak bisa matematika, kan kita bisa ajarin, betul nggak ayam? Tapi ingat ya, waktu ambil nilai, waktu PS sama waktu ulangan nggak boleh bantu. Sebelumnya boleh. Nah, itu adalah salah satu kelebihan, salah satu contoh yang bisa kita pakai dari kelebihan kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita coba lihat yuk. Ada beberapa adik-adik yang bisa dan melakukan dan mau menggunakan kelebihannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau aku bisa, kita bisa, semua bisa. Yeay, kita sama-sama saksikan ya. Halo, nama saya Rafael kelas 5 SD. Kelebihan saya ada di dalam musik, terutama di alat musik piano. Saya punya tekad dan janji untuk mempersembahkan kelebihan saya di dalam piano agar bisa melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Halo, nama saya Elwan. Saya kelas 3 SD. Saya bisa bernyanyi. Saya mau memakai suara saya untuk melayani Tuhan di Qur'ana. Halo, nama saya Elisha. Saya kelas 2 SD. Saya bisa bahasa Mandarin. Saya mau melayani Tuhan dengan membaca ayat firman Tuhan di ibadah Sky.
Halo, nama saya Kaylee. Saya kelas 4 SD. Sekarang saya sedang belajar keyboard. Jadi jika saya sudah mahir bermain keyboard, saya akan melayani ibadah SKY. Halo, nama saya dan saya. Kelebihan saya memuji nama Tuhan lewat nyanyian. Janji dan tekad saya memakai kelebihan saya untuk orang lain dan Tuhan. Petok. Lucu sekali kamu ayam. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan teman-temannya? Keren-keren ya teman-teman kita. Mereka mau pakai kelebihan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi tindakan apa yang mereka lakukan itu bisa menolong dan menguatkan teman-teman loh. Nah, yang paling penting itu kelebihannya bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini sama seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayam juga ikut baca. Tapi kita mulai dari 1 Petrus pasal 4 ayat 11b. Dari sini ya. 1, 2, 3. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ayam aja bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi kita manusia. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dengan talenta dan kelebihan kami. Tuhan tolong ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Darren dan Eileen, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mengembangkan diri kita, untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, Darren mau pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan untuk apa? Memuji nama Tuhan. Oh, pakai tangan untuk memuji Tuhan. Kalau Eileen? Pakai mulut Eileen untuk memuji nama Tuhan. Oke, mari adik-adik yang di rumah kita juga mau pakai hidup kita, pakai kaki kita, pakai tangan kita, pakai mulut kita, dan pakai kasih kita untuk melayani Tuhan. Pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan.
Adik-adik, persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Adik-adik bisa transfer ke nomor rekening gereja dan jangan lupa tambahkan angka berapa, Eileen dan Darren? 11. Oke. Atau adik-adik juga bisa antar ke kantor gereja. Dan jangan lupa untuk selalu baca Alkitab dan berdoa ya. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup dengan doa Bapa kami yang akan dipimpin teman kita dan doa berkat dari Ibu Maria. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Semoga anak-anak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Oke, dah.